Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Katri di KC Channel. Kali ini Katri akan membahas tentang ujian sekolah matematika SMP kelas 9 ya. Jadi di sini ujian sekolah. Nanti saya buat beberapa bagian buat soal pembahasan ujian sekolah ini. Nah, untuk part yang pertama ini saya akan membahas tentang bilangan ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Pada suatu kompetisi IPA, skor 4 diperoleh jika menjawab benar, skor negatif 2 jika menjawab salah, dan skor negatif 1 jika tidak menjawab. Dari 50 soal, Budi menjawab 43 soal, dan yang benar 35 soal, maka skor yang diperoleh Budi adalah Oke, lanjut kita bahas. Maka buat di sini yang benar adalah 4, jadi kita tulis dulu yang benar adalah 4. Oke. Kemudian yang salah itu adalah negatif 2, kemudian yang tidak dijawab adalah negatif 1. Kemudian Budi dari 50 soal, Budi menjawab 43 soal, yang benar 35. Nah, kita tulis matematikanya berarti 35B, yang benar 35B. Kemudian kita tambah, berarti yang salah itu kita kurangkan ya. Yang salah itu kita kurangkan 43, kita kurangkan dengan 35. 43 dikurang 35 itu adalah 8 ya, sorry. 8 berarti kita tulis, berarti yang salah ada 8S. Nah, sedangkan yang tidak dijawab berarti dari 50 soal menjawabnya 43, berarti yang tidak dijawab adalah 7. Oke, kita tulis berarti 7T yang tidak dijawab. Nah, inilah kalimat matematikanya yang bisa kita peroleh, sehingga untuk mendapatkan nilai skornya Budi adalah tinggal kita kalikan, B-nya adalah 4, S-nya adalah min 2, dan T-nya adalah min 1. Oke, kita lanjut. Berarti 35 kita kalikan 4 ditambah 8 kita kalikan negatif 2, kemudian 7 kita kalikan dengan negatif 1. Oke, 35 kali 4 adalah 140, kemudian 8 kali min 2 adalah 16, dan 7 kali min 1 adalah min 7, sehingga hasilnya 140 dikurang 16 itu 124 ya, dikurang 7 dapatnya adalah 117. Oke, jawabannya berarti adalah A. Oke, itu buat pembahasan nomor yang pertama. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, buat nomor berikutnya seperti ini. Hasil pendataan kepemilikan hewan ternak diperoleh dari 50 warga, terdapat 32 memiliki sapi, 40 memiliki kambing, dan 25 memiliki sapi dan kambing. Maka warga yang hanya memiliki sapi adalah, nah ini merupakan soal himpunan ya. Nah, di sini soal himpunan, karena yang diminta adalah maka warga yang hanya memiliki sapi, sedangkan diketahui yang memiliki sapi 32, memiliki kambing 40, dan yang memiliki kedua-duanya adalah 25. Sehingga untuk mencari warga yang hanya memiliki sapi ini sangat mudah, karena sudah ada di sini sapi dan ada yang irisannya, sehingga tinggal kurangin aja 32 dikurang 25. Nah, itu udah jawabannya, 32 dikurang 25 berarti 7. Oke, karena yang buat soal hanya memiliki sapi itu adalah yang memiliki sapi ya, himpunan yang memiliki sapi dikurangi dengan himpunan irisannya, yaitu 25, yaitu sapi dan kambing. Jadi ini punya kedua-duanya. Nah, kalau yang ini hanya sapi aja berarti 32 dikurang 25, berarti ada 7 orang yang memiliki hanya sapi saja. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, buat soal berikutnya yaitu perhatikan daftar toko, nama barang, harga, dan diskon berikut. Nah, ini ada daftar tampilnya seperti ini, nama barang sepatu dan tas, harganya 90.000, 60.000 aslinya. Kemudian di diskon di toko A, toko B, toko C dengan masing-masing seperti ini. Nah, pernyataan yang benar adalah, nah, toko yang paling murah D, murah C, mahal A, atau yang paling mahal B. Nah, untuk mencari jawabannya berarti kita harus hitung satu persatu nilai dari semua barang ya, jumlah barang
harga barang di toko A, toko B, toko C, dan toko D. Ini berarti soal aritmatika sosial. Oke, kita lanjut. Di sini berarti untuk menjawab toko A ya, untuk mencari nilai harga toko A keseluruhannya, berarti karena diskon 10%, kalau utuhnya 100% ya, kalau diskon 10% berarti tinggal 90%. Nah, yang ini juga berarti 30%, diskonnya berarti dari 60.000 di diskon 30% berarti tinggal 70% ya, 70% dari 60.000. Nah, kita cari di toko A. Pertama di toko A, buat nilai toko A berarti harga semuanya 90%, kita kali 90.000, berarti hasilnya adalah 81.000 ya. Kemudian tasnya harganya 70% nya dari 60.000, berarti hasilnya adalah 42.000. Kalau dijumlahkan maka hasilnya adalah 123.000. Nah, ini toko A. Kemudian kalau toko B, berarti ini kan 20%, berarti 80% ya, 80% kali 90.000 adalah 72.000. Kemudian 80% juga buat nilai tasnya dari 60%, 60.000, berarti hasilnya 48.000. Berarti totalnya adalah 120.000 di toko D. Kemudian kalau toko C itu dia punya diskon 25% sama 15% ya. 25% buat sepatu berarti harganya tinggal 75% nya. 75% dari 90.000. 75% dari 90.000 itu adalah 67.500 ya. Kemudian kalau tasnya harganya 85% dari 60.000, berarti hasilnya adalah 57.000. Jadi kalau ditotalkan hasilnya 124.500 ya. 57.000. Oh sorry, 85% dari 60% itu 51.000. Sorry, berarti ini saya hapus dulu, ternyata adalah 51.000. 6 terus ya, saya hitung lagi ya biar benar. Berarti ya 51.000, 8 berarti 118.500. Oke, itu buat di toko C. Untuk toko D berarti dia diskonnya 30% dengan 10%, berarti ini 70%, yang ini 90% dari 60.000, kalau ini 70% dari 90.000. Oke, berarti 70% dari 90.000, berarti dapatnya adalah 63.000. Kemudian 90% dari 60.000 berarti harganya jadi 54.000. Kalau di total berarti dapatnya 117.000. Oke. Berarti untuk nilai yang di sini pernyataannya toko yang paling murah adalah toko D. Benar ya, 117.000, yang lainnya lebih mahal gitu ya. Kemudian paling murah C salah, toko yang paling mahal adalah toko A. Iya, toko A benarnya 123.000, toko B paling mahal salah ya, ini 120.000, masih besaran 123.000. Maka jawabannya adalah 1 dan 3. Oke, itu jawabannya, berarti 1 dan 3. Oke. Itu jawaban buat soal ketiga ya, soal ketiga ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya, sebuah lapangan basket berukuran 22 meter x 11 meter. Anton berlari mengelilingi lapangan tersebut sebanyak 6 kali. Maka jarak yang ditempuh Anton adalah, oke, kalau soal ini berarti kita berhubungan dengan
ini ukurannya persegi panjang ya, lapangannya persegi panjang, berarti kita pakai, kalau saya gambarkan berarti persegi panjangnya itu ukurannya 22 sama 11 meter. Nah, keliling persegi panjang itu rumusnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Berarti kalau di sini 2 kali panjangnya 22, lebarnya adalah 11. Berarti dapatnya 22 tambah 11 itu 33 ya. Nah, dapatnya 66. Ini satu keliling atau satu kali putaran. Nah, karena mintanya adalah di sini jarak 6 kali putaran, berarti tinggal kita kalikan 66. Berarti jaraknya adalah 6 dikali 66, dapatnya adalah 396 meter. Oke, nah ini jawabannya yang D. Oke, itulah jawaban buat nomor 4. Berikutnya kita lanjut ke nomor berikutnya. Buat nomor berikutnya adalah tentang sudut. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada 2 garis sejajar yang dipotong sebuah garis membentuk sudut. Di sini ada A 45 derajat dan ada sudut B. Maka besar sudut B adalah, nah di sini sudut B hubungan dengan 45 derajat yang sudah ada adalah saling berpelurus. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa sudut B itu kalau ditambah 45 derajat adalah 180 derajat karena berpelurus. Berarti sudut B nya adalah 180 derajat dikurang 45 derajat, dapatnya adalah 135 derajat. Berarti jawabannya yang D. Nah, itulah jawaban buat soal ke-5. Nah, untuk part berikutnya saya akan sampaikan di video berikutnya. Ini kita sudahi sampai part pertama ini sampai di soal ke-5. Kita lanjut ke part berikutnya nanti di video berikutnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.